Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menjawab untuk analisis yang berupa coaching dengan model care dan refleksi diri. 1. Manfaat dan tantangan penggunaan coaching dengan mode care. Coaching merupakan proses kolaboratif yang bertujuan membantu individu untuk mengembangkan potensi, kemudian menemukan solusi dan mencapai tujuan melalui percakapan yang reflektif. Dalam konteks pendidikan, coaching menjadi salah satu pendekatan yang efektif untuk mendukung pengembangan profesional guru. Nah, salah satu model coaching yang dapat digunakan adalah model care yang terdiri dari clarify, act, reflect, and evaluate. Model care memiliki beberapa manfaat dalam pelaksanaan coaching. Pertama, model ini membantu peserta coaching untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan secara lebih jelas melalui tahap klarifikasi gitu ya. Pada tahap ini, coach bisa menggunakan pertanyaan terbuka untuk menggali kondisi, tantangan, dan harapan peserta coaching. Menurut Whitmore tahun 2017, pertanyaan yang tepat dapat meningkatkan kesadaran diri dan mendorong individu menemukan solusi yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi bukan dari coachnya, tetapi dari coachee itu sendiri. Tetapi coach harus bisa memancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ada kedua yaitu tahap act, yaitu membantu peserta coaching menyusun rencana tindakan yang realistis dan terstruktur, kemudian juga terukur. Dengan adanya perencanaan yang jelas, peserta coaching lebih mudah menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Grant tahun 2014 bahwa coaching yang efektif mampu mendorong perubahan perilaku melalui tindakan yang terencana. Kemudian yang ketiga, tahap reflect. Memberikan kesempatan kepada peserta coaching untuk meninjau pengalaman, keberhasilan, maupun hambatan yang dialami selama proses penerapan. Refleksi merupakan bagian penting dalam pembelajaran profesional karena dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kesadaran terhadap praktik yang dilakukan. Ini menurut Scone tahun 1983. Ini untuk daftar pustakanya sudah disematkan di kolom chat. Kemudian yang keempat yaitu ada tahap evaluasi, membantu mengukur perkembangan yang telah dicapai dan menentukan tindak lanjut yang diperlukan. Dengan adanya evaluasi, proses coaching ini menjadi lebih sistematis dan berorientasi pada peningkatan berkelanjutan. Nah, walaupun kita lihat itu memiliki banyak manfaat dalam penerapan model care ini atau CRE, juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utamanya yaitu ini adalah kemampuan coachnya dalam mengajukan pertanyaan yang efektif. Pertanyaan yang terlalu mengarahkan dengan mengurangi kesempatan peserta coaching untuk menemukan solusi secara mandiri. Terkadang coach ini terjebak ingin memberikan saran. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Coach memang harus banyak mendengarkan dan bisa membuat ini menjadi sebuah kompetensi, memiliki kompetensi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan
pemantik dan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing coachinya untuk menjawab pertanyaan tersebut menurut dia sendiri. Nah, jadi pertanyaan yang terlalu mengarahkan dapat mengurangi kesempatan peserta coaching untuk menemukan solusi secara mandiri. Tidak harus coachnya itu mengarahkan kepada coachee, tapi biar dia mencari sendiri solusinya. Nah, oleh karena itu untuk coachnya ya, tentunya perlu memiliki keterampilan mendengarkan yang efektif dan bertanya secara reflektif. Dia harus sabar mendengarkan coachee-nya ketika coachee sedang berbicara. Nah, kemudian tantangan selanjutnya adalah keterbatasan waktu. Nah, dengan kesibukan yang luar biasa ya. Nah, dalam lingkungan sekolah yang memiliki banyak tugas administratif dan pembelajaran, menyediakan waktu khusus untuk coaching sering menjadi kendala karena gurunya sibuk semua dengan kegiatan administrasi, kegiatan mengajar maupun kegiatan pribadinya. Selain itu, tidak semua peserta coaching itu terbiasa melakukan refleksi mendalam terhadap praktik yang mereka lakukan, sehingga diperlukan proses pembiasaan. Kemudian menurut Coaching Federation atau dalam buku ECV ya 2021, hubungan yang didasarkan pada rasa percaya diri dan saling menghargai merupakan fondasi utama keberhasilan dalam coaching. Nah, dengan demikian model CARE ini memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan profesional guru karena membantu memperjelas tujuan, merencanakan tindakan, melakukan refleksi, dan mengevaluasi hasil. Namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh keterampilan coach sendiri. Nah, tadi ketersediaan waktu dan kualitas hubungan coaching yang dibangun. Kemudian untuk menjawab soal yang kedua, nilai personal, nilai profesional, praktik dan keterampilan dalam menerapkan coaching dengan model CARE. Sebagai seorang pendidik, saya memiliki beberapa nilai personal yang mendukung penerapan coaching dalam model CARE ini, yaitu adanya empati, keterbukaan, dan kemauan untuk terus belajar. Empati membantu saya memahami perspektif peserta coaching tanpa menghakimi. Ya, keterbukaan membuat saya lebih siap menerima berbagai pandangan dan pengalaman yang berbeda, dan kemauan untuk belajar mendorong saya untuk selalu meningkatkan kualitas diri sebagai coach. Dari sisi nilai profesional, saya meyakini bahwa sebenarnya setiap guru itu memiliki potensi untuk berkembang. Oleh karena itu, saya berusaha menghargai kemandirian peserta coaching dan tidak langsung memberikan solusi dari permasalahan yang mereka alami. Saya juga menjunjung tinggi etika profesional seperti menjaga kerahasiaan, menghormati pendapat peserta coaching, dan membangun hubungan yang positif. Jadi kita hubungannya sebagai mitra, kemitraan antara coach dengan coachee-nya. Nah, nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip coaching yang menempatkan peserta coaching sebagai individu yang kreatif, memiliki sumber daya, dan mampu menemukan solusi pada dirinya sendiri. Nah, ini menurut ECV 2021. Kemudian dalam praktek sehari-hari, saya telah terbiasa melakukan diskusi reflektif dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Nah, kebiasaan ini menjadi model yang baik dalam menerapkan coaching model CARE ini. Namun, saya juga menyadari bahwa selama ini saya masih sering memberikan saran secara langsung maupun tidak langsung kepada rekan yang mengalami kesulitan. Walaupun kalau dalam coaching seharusnya
seorang coach ini tidak memberikan saran agar coach ini bisa menemukan sarannya atau menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian dalam coaching, pendekatan tersebut memang perlu dikurangi agar peserta coaching memiliki kesempatan lebih besar untuk mengeksplorasi pemikiran dan menemukan solusinya secara mandiri. Nah, dari aspek keterampilan, saya juga belajar agar memiliki keterampilan yang cukup baik, keterampilan dalam mendengarkan dan memberikan umpan balik. Akan tetapi ya tadi saya masih harus perlu meningkatkan keterampilan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya, yang mampu memunculkan kesadaran dan refleksi yang mendalam. Saya juga perlu melatih kemampuan untuk menahan diri agar tidak terlalu cepat memberikan solusi atau pendapat pribadi. Nah, kemudian nilai personal, nilai profesional, praktik, dan keterampilan yang saya miliki ini ya tentunya sangat mempengaruhi penerapan coaching dalam model care ini. Empati dan keterbukaan akan membantu menciptakan suasana coaching yang aman dan nyaman. Keyakinan bahwa setiap individu memiliki potensi akan membuat saya lebih fokus dalam pemberdayaan peserta coaching daripada sekedar memberi arahan. Di sisi lain, kebiasaan memberikan solusi secara langsung dapat menjadi hambatan jika tidak dikendalikan, karena akan mengurangi kemandirian dari peserta coaching tersebut, karena dia nanti juga dikasih solusi seperti itu. Dan kita tugasnya hanya mengajak ya, tidak mengajak peserta coaching atau coachee ini agar dia bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan kita mengajak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan reflektif tersebut. Kemudian seorang coach juga harus mampu membantu rekan sejawat mengembangkan kapasitas profesionalnya melalui proses reflektif, kolaboratif, dan keberlanjutan. Agar coachee tersebut memiliki juga tanggung jawab atas apa yang sudah dia harapkan atau rencanakan. Nah, kadang ada antara sekian sampai sekian, maka kira-kira keberhasilannya berapa persen. Nah, kemudian akan bertemu lagi kapan, itu memang harus adanya komitmen dan tanggung jawab. Ya, jadi untuk coaching ini memang banyak kita harus belajar lagi, terutama meningkatkan kompetensi untuk membuat pertanyaan-pertanyaan reflektif dan mendengarkan. Nah, kadang kita terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang tertutup sehingga kurang memancing coachee ini untuk mencari solusinya sendiri. Demikian, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.